Bela pesulap merah, Ustadz Dery Sulaiman sebut Gus Samsudin lebih cocok jadi pelawak. Setelah berseteru dengan Gus Samsudin, pesulap merah atau Marcel Radival banjir dukungan, salah satunya dari pedakwa Ustadz Dery Sulaiman. Belum lama ini pesulap merah dan Ustadz Dery Sulaiman bertemu membahas banyak hal, termasuk perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin. Pesulap merah menyebut tidak ada niatan dari dia untuk menjatuhkan atau menghinakan pribadi Gus Samsudin dalam konten yang diunggah di channel YouTube-nya. Tujuan saya hanya ingin mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggap pengobatan, kata Marcel dalam wawancara dengan media seusai pertemuan, seperti dikutip dari live streaming YouTube Cumi-Cumi, Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Sementara itu, Dery Sulaiman justru mengatakan Gus Samsudin lebih cocok sebagai pelawak daripada tabib. Jujur aku suka lihat konten dia, lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh, kita mau jadi tabib gitu. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia mah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Mungkin dia cocok jadi artis, selebritis, gak apa-apa kita senang, ujarnya sambil tersenyum. Hanya saja, lanjut pedakwa yang sebelumnya menjadi musisi ini, dia berbalik keberatan jika dalam aksinya Gus Samsudin membawa ayat-ayat Al-Quran. Apalagi di konten podcast, Gus Samsudin salah, saat melantunkan surah An-Nas. Bahkan anak-anak SD tertawa mendengarkan. Artinya juga salah. Aku pikir dia hilaf, ternyata diulangi di konten lainnya. Berarti benar-benar dia gak tahu, katanya. Ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makhrajnya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Dikatakan Dery, dia perlu meluruskan hal itu secara terbuka karena kesalahan yang dilakukan Gus Samsudin juga terang-terangan. Kaidah dalam Islam, kalau kesalahan dilakukan secara tersembunyi, aku harus bisikkan. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Bukan menghinakan, cuma meluruskan saja, tegasnya. Kaidah dalam Islam, kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, umpama nih, aku lihat Marcel nih buat khilaf salah ya, aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam. Sebelumnya, saat jadi bintang tamu di YouTube Dr. Richard Lee, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati Gus Samsudin salah baca dan salah mengartikan ayat Al-Quran. Melihat hal itu, Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar. Ia menasehati Gus Samsudin untuk segera bertobat dan mengakui kesalahannya, sebelum dilaporkan ke polisi karena tuduhan penistaan agama. Diketahui di YouTube Dr. Richard Lee, Gus Samsudin membaca sebuah ayat, Alazi yuwaswisu fi sudurinas, minal jinati wanas, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kata Gus Samsudin. Saat itu Dr. Richard Lee tampak tertawa mendengar ucapan Gus Samsudin. Menanggapi hal itu, Dery Sulaiman memberikan nasihat. Saya sebelumnya tidak mau lagi memberi nasihat karena 3 konten sebelumnya tidak direspon positif, malah membalas nasihat saya dengan dalil-dalil agama, yang seakan-akan dia seorang yang alim sekali, kata Ustadz Dery Sulaiman. Oke, sekarang saya memperhatikan apa yang dipertontonkan di depan tadi. Anda membaca ayat Al-Quran salah, artinya salah, ditertawakan oleh non-muslim. Alangkah indahnya, Gus Samsudin ini nasihat saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, tambahnya. Dery Sulaiman menyebut Gus Samsudin semakin ngawur dan konyol, sehingga dianjurkan untuk segera bertobat dan meminta maaf. Anda tawadu sedikit, tawadu, be humble. Mengaku saja kalau ini sebagai konten YouTube saya, konten sosmed saya sedang mencari follower, mencari duit. Kemudian minta maaf kepada semua pasien yang telah tertipu trik-trik Anda, minta maaf pada umat Islam, karena banyak sekali, semakin saya perhatikan konten-konten Anda semakin konyol, semakin parah, nauzubillahi min zalik. Takutlah kepada Allah, istighfar banyak-banyak semoga Allah mengampunkan Anda dan menjadikan kita semua orang yang baik, nasihat Ustadz Dery Sulaiman. Bertaubatkan kepada Allah, sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama, tutupnya. Gus Samsudin mengaku terang-terangan tidak bisa menyembuhkan orang. Namun ia menyangkal tuduhan pesulap merah atau Marcel Radival melakukan penipuan. Gus Samsudin beralasan, selama ini yang dilakukannya hanya membantu doa untuk tamu-tamu yang datang. Saya jelaskan ya, saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan orang. Kita ini semuanya seorang hamba.
Hamba itu bisanya hanya berdoa, kalau masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Dan sering mengatakan ketika ada tamu-tamu yang datang, panjenengan datang ke sini niatkan silaturahmi ya, nanti kita sama-sama berdoa kalau diijabah itu semua atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, kalau belum diijabah ya terus kita berdoa. Karena nggak ada yang namanya hamba itu bisa menyembuhkan orang, namanya hamba tinggal menjalani alur cerita yang sudah ditulis oleh Allah, kata Gus Samsudin, dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Happy. Dalam kesempatan tersebut, Gus Samsudin juga menyebutkan latar belakang pendidikannya. Saya itu bukan siapa-siapa, hanya anak kampung yang nyantri, kata Gus Samsudin. Bukan mondok biasa, Gus Samsudin mengaku berguru pada Abah Suyuti Al-Ghazali dan pondok pesantren Darul Jannah Al-Mawa, yang dikenal dengan ilmu kekebalan. Lebih lanjut, Gus Samsudin menceritakan sejarah berdirinya Padepokan Nur Zat Sejati. Saya awalnya tidak berniat untuk membuka pengobatan, hanya ketika sedang bekerja, saya hanya seorang pemulung rongsok ya, ada orang kesurupan, saya doakan dengan Al-Quran. Dari orang satu sembuh ini lalu ramai, jelas Gus Samsudin. Gus Samsudin juga tidak mengelak, bahwa ia menjadi pemulung rongsok sampai sekarang. Saya sampai sekarang pemulung rongsok, kata Gus Samsudin. Ditanya soal keturunan orang sakti, Gus Samsudin menolak membongkarnya. Itu masalah pribadi, kalau disampaikan nanti seolah-olah sombong, katanya.